Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, marilah kita awali ngaji kita pada saat ini dengan membaca umul kitab. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat halaman yang ke-64, garis yang paling bawah. Man taraka ruknan min arkanil haji. Man taroka, barang siapa yang meninggalkan ruknan, salah satu rukun, min arkanil haji, dari beberapa rukunnya haji. Di konsekuensinya gimana gitu ya, orang yang meninggalkan rukun haji, karena ada rukun, ada wajib, ada sunnah ya. Nah sekarang bagaimana seandainya orang meninggalkan, ketika haji meninggalkan rukunnya haji? Itu kemarin disebutkan rukun haji itu niat, wukuf di Arafah, tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur atau memotong rambut ya. Itu adalah rukun haji ya. Kalau umroh dikurangi yang hukumnya saja, nggak ada wukuf di Arafah bagi yang umroh, tapi kalau haji ada rukunnya itu wukuf di Arafah. Oke, jadi 5 itu ya, ulangi: niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur atau memotong rambutnya. Niat dalam hal ini niat ihram ya. Oke, saya ulangi: man taraka ruknan min arkanil haji, bagi seorang man sopone wong taroka kang tinggal sapa wong ruknan ing rukun min arkanil haji, dari saking pira-pira rukun haji. Siapa orang yang meninggalkan rukun haji? Halaman berikutnya, halaman 65, diulangi: man taroka ruknan, barang siapa yang tinggal ruknan ing rukun, min arkanil haji, dari rukun-rukunnya haji, awil umroti atau umroh, haji atau umroh, la yahilu, maka tidak halal, tidak benar, tidak boleh ya, tidak tahallul ya, min ikhrami, dari ikhramnya seorang itu, hatta ya'tiya bihi, sehingga dia melakukan atau mendatangkannya, melakukannya, yaitu melakukan ihramnya. Illal wukufa, kecuali wukuf. Fa innahu, maka sesungguhnya wukuf, idza fatahu, ketika orang tertinggal atau meninggalkan wukuf, yatahallalu, maka dia tahallul bi amali umratin, dengan mengamalkan umrah, wa yajibu alaihi qadaul haji, maka dan wajib baginya qada atau mengulang hajinya, wa damun bil harami, dan membayar dam di tanah haram. Jadi orang yang meninggalkan rukun haji maka tidak sah, tidak boleh tahallul ya, tidak sah tahallulnya ataupun tidak sah hajinya, karena rukun yang ditinggal itu. Apalagi kalau meninggal rukunnya wukuf di Arafah, maka dia tahallul dengan umrohnya, tapi hajinya batal atau tidak sah.
Dan kemudian yang belakang bawahnya, man taraka wajiban au sunnatan, barang siapa yang tinggal wajiban, yaitu suatu wajib haji ini atau umrah, au sunnatan atau sunnahnya. Jadi kalau rukun jelas nggak sah. Sekarang bagaimana kalau orang meninggalkan wajibnya atau sunnahnya haji? Man taraka wajiban, barang siapa manutai sapane wong taraka kang tinggal sapa wong wajiban ing wajib, maksudnya wajib haji di sini atau wajib umrah, yajibu maka wajib baginya, alaihi baginya, opo dabhu syatin, menyembelih kambing, bil harami, yaitu di tanah haram. Jadi kalau hanya meninggalkan wajib haji, ya, maka dia wajib membayar dam, yaitu dengan menyembelih kambing di sana di tanah haram. Fa'in azaza, apabila dia tidak mampu, ya, fasaum salasati ayyamin, maka dia harus puasa 3 hari. Qoblan nahri, sebelum hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Wasab'atin, dan 7 hari fi watonihi, di dalam negaranya atau ketika dia sudah pulang ke tanah air. Orang mampu menyembelih 1 kambing, maka 1 kambing di sana, maka ia berpuasa 3 hari di sana, dan yang 7 harinya di rumah ketika sudah pulang. Waman taraka sunatan, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah haji di sini, waman taisa pada wong taraka kang ninggal sapa wong sunatan ing sunnah, dalam hal ini sunnahnya haji, la yalzamuhu syai'un, maka tidak wajib baginya sesuatu pun. Orang dadi ngopo tidak apa-apa, hanya sunnah kan, haji. Dan ya, kemudian bawahnya muharramatul ihram, yang dilarang ketika ihram. Muharramatu tay pira-pira perkara kang den larang, tidak boleh, haram. Ihram ini yaitu ketika ihram. 1, ketika ihram tidak boleh labsul mahiti, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Mahit berjahit itu tidak boleh. Yang kedua, sitrur ra'si lirrajuli, yaitu menutup kepala, lirrajuli bagi laki-laki, ya. Wa wajhil mar'ati, dan wajahnya bagi perempuan, ya, wajah, wa kafaiha, dan kedua telapak tangannya. Itu ketika sedang ihram, maka bagi laki-laki tidak boleh menutup kepalanya, ya, pakai peci misalnya, atau pakai serban tutup ini nggak boleh, ya. Tapi kalau pakai payung ini misalnya, nah itu diperbolehkan karena terik matahari misalnya, itu boleh, ya. Laki-laki. Kemudian kalau perempuan, wajah tetap harus terbuka, tidak boleh ditutup, dan kedua telapak tangannya, sama seperti sholat, ya. Yang ketiga adalah at-tatayyubu, yaitu memakai wangi-wangi. Yang keempat tasriful sya'ri biduhni, yaitu tasrif itu kayak menjungkati gitu ya, menyisir ya rambut, biduhni dengan minyak. Tasrif ya, tidak pakai sisir, mungkin pakai tangan gini ya. Tidak boleh, ya, ketika sedang ihram. Kemudian yang kelima adalah halqus sya'ri, yaitu memotong rambut atau memgunting rambut, ya, ketika sedang ihram. Kemudian yang keenam adalah taqdimul al-dhafir, yaitu memotong kuku. Ya, ketujuh al-jima, yaitu bersetubuh atau berkumpul, ya, setubuh, ya. Kemudian yang ke-8 adalah akdun nikah, yaitu melaksanakan akad nikah ketika ihram, itu tidak boleh. Yang ke-9 as-saidu, yaitu berburu. Tapi
tapi ya hampir tidak ada sih ya. Kalau sekarang nggak mungkin lah orang berhaji di sana berburu. Kalau yang akad nikah jima motong kuku mungkin, tapi kalau berburu agak tapi ya ini dulu ya mungkin ya. Sekarang nggak mungkin lah kayaknya itu berburu. Kemudian ke-10 adalah qat'ul asjaril harami, yaitu memotong atau memangkas yaitu pohon-pohon di tanah haram di sana. Sekarang sudah banyak ya di tanah haram itu pohon-pohon di pinggir jalan-jalan itu. Nah, ketika kita sedang ihram berpakaian itu ya, bagi yang laki-laki 2 lapis tidak berjahit itu ya, itu maka dilarang memotong asyarul haram, yaitu pohon-pohon di tanah haram. Kemudian yang bawahnya ma yajibu bi fi'lil muharramatil ihram, apa yang wajib dikerjakan atau dilakukan karena yang melanggar mengerjakan perbuatan yang dilarang ketika ihram. Ma yajibu, apa yang wajib, bi fi'li dengan melakukan muharramatil ihram, yaitu larangannya ketika ihram. Tadi di atasnya itu kan larangan ihram, kemudian konsekuensinya gimana gitu ya. Oke, yang harus kita jalan. Ini halaman berikutnya 66. Yajibu wajib bifi'liha, karena melakukan muharramatul ihram itu tadi larangan ihram. Apa wajibnya? Opo al-fidyatu, yaitu membayar fidyah. Dengan apa? Fidyah tebusan ya, fidyah. Bisyatin, yaitu dengan menyembelih satu kambing. Tudbahu yang disembelih, wa tasaddaqu, dan kemudian disedekahkan biha dengan syat ataupun dengan kambing itu atau diri itu. Fil harami, di dalam tanah haram. Au it'ami salatati asbu'in. Ya ini saya jelaskan ya. Untuk menyembelih itu ya sulit ya di sana ya. Lebih safe dan lebih aman itu dibayarkan di dalam bank sana. Ada bank yang terkenal di sana, punya bank pemerintah Saudi itu namanya Rojhi ya, Rojhi itu. Membayar saja daripada mencari kambing sulit misalnya, karena melakukan perbuatan yang dilarang ketika ihram. Au it'amu salati asbu'in, atau memberi makan 3 sok disittati masakina, yaitu untuk 6 orang miskin. 3 sok. 3 sok, 1 sok itu adalah 3,8 gram. Kira-kira ukurannya, ada yang ya beberapa pendapat di sini ya. Kalau Imam Syafi'i 2,75, Imam Hanafi 3,8, Imam Maliki 2,75, Imam Hambali 2,75. Ping telu ya, 3 kali. Ya kurang lebihnya 3 kilo atau 2,5 kilo lebih ini ya. Ya 3 sok ya berarti 7,5 kilo atau 8 kilo lah. 8 kilo nah. Untuk disita di masakin 6 orang miskin. Illa akdan nikah, kecuali akdan nikah. Pala syai'a fihi. Jadi ketika pelanggaran ihram itu, ketika mengadakan akad nikah ketika sedang ihram, maka tidak ada di sana dendanya. Wal waqu amdan, adapun ketika setubuh amdan secara sengaja, yufsidul hajj, maka dia merusak, membatalkan haji. Amma syaidu, adapun ketika melanggarnya itu berburu, waqatul asyjari, dan memotong pohonan itu bil harami, di dalam tanah haram, fal awwalu fihi dabuna amin, maka yang pertama adalah dendanya atau fidyahnya itu adalah menyembelih na'am. Na'am itu onta mitlihi, atau semisalnya onta. Au it'amu biqimatihi, atau memberi makan yang seharga itu.
ternak binatang. Wasani ada pun yang kedua adalah bakoroh. Tadi onta tidak ditemukan, maka bakoroh itu sapi ataupun lembu. Sapi ya. Disyajari al-kabirati, yaitu ketika memotong pohonan yang besar. Wasyatun dan kambing disyajati shogirati, ketika melanggar memotong pohonan yang kecil. Ini larangan-larangan ketika ihram ya. Udah mati itu bersetubuh itu dendanya bayar memotong onta gitu ya. Aduh, berat sekali. Memotong pohonan yang besar itu di sini bagaimana? Bakoroh itu sapi, kemudian memotong pohonan yang kecil itu cukup dengan kambing. Namanya dendanya fidyahnya atau tebusannya. Repotnya hati-hati betul ketika ihram itu ya. Melakukan ihram. Udah, ini ada beberapa pertanyaan di sini. Ma hukum haji, apa hukum haji? Ma arkanuhu, bagaimana rukunnya? Ma wajibuhu, apa wajibnya haji? Kam sunnatuhu, berapa sunnahnya haji? Ma hukum man taraka ruknan min arkanihi, apa hukum bagi orang yang meninggalkan rukun haji? Ma hukum man taraka wajiban aw sunatan, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan wajib dan sunnah haji? Ma hiya muharramatul ihram, apa yang dilarang ketika ihram? Mada yajibu minhu, apa yang wajib ditebus atau dilakukan ketika orang melanggar ihram? Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-25, bahasan barunya surutut tawaf wassa'i. Surutut tawaf, beberapa syaratnya tawaf. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadathi wal khobathi, yaitu harus bersih, suci daripada hadas dan kotoran ya, dan najis gitu ya. Hadasnya bersih, tidak mempunyai kotorannya yang melekat di badan atau di pakaian juga tidak ada. Itu taharatu minal hadas wal khobas ya. Hadas itu yang hadas besar atau kecil itu ya. Kalau khobas itu kotoran ataupun najis yang kelihatan di badan ataupun di pakaian kita. Kemudian yang kedua adalah sitrul aurah. Sitrul aurah itu menutup aurat ya, tentu ya. Yang ketiga adalah al-ibtida, memulai. Halaman berikutnya bil hajaril aswadi, yaitu dengan hajar aswad. Jadi memulainya dari hajar aswad. Wa maqadatuhu biman kibaitil asli. Adapun penernya, kalau bahasa Jawanya penernya, pasnya gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Wa mahadatuhu, pasnya atau garis lurusnya gitu ya, yaitu biman kibaitil aisar, yaitu di pundak sebelah kiri kita. Di hajar aswad itu ya, ini ya. Yang keempat ini ja'lul ka'bati, menjadikan Ka'bah an yasarihi, dari sebelah kirinya kita. Karena itu maka orang tawaf itu muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, kalau jarum itu ke sini ya. Kalau tawaf itu ke sini. Niwo ya, ngiri ya. Ini posisi ini itu mangki bayinya itu aku ada di sebelah kiri. Transfernya sebelah sini. Nah, kita melukisnya gini. Ini. Jadi Ka'bah posisi di sebelah kiri kita. Kemudian yang kelima, ayyaqsida ghairat tawaf, untuk tidak bersengaja selain daripada tawaf. Ya, cuma tawaf saja kita sengaja di situ, tidak boleh niat untuk yang lain. Yang keenam adalah ayyakuna sab'an, ayyakuna yantawana wa tawaf, ana iku sab'an ping pitu 7 kali. Yang ketujuhnya an-niyatu, yaitu niat li ghairi tawafin nusuk, yaitu niat bukan untuk tawaf nusuk. Maksudnya begini ya,
Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Oke. 7 kali. Posisi Ka'bah di sebelah kiri dan Hajar Aswad di pas pundak kita, arahnya. Posisi atau arah atau penernya. Kalau kita sedang haji ataupun umrah di situ, ya umrah untuk haji misalnya, karena hajinya haji tamattu misalnya, itu maka niat itu ya untuk itu, tidak boleh untuk tawaf nusuk ibadah yang lain. Maksud saya gitu ya. Kalau sudah selesai haji, boleh Anda mengelilingi Ka'bah, tawaf juga namanya, tapi itu niatnya sunnah, tawaf sunnah biasa. Tapi kalau tawaf ketika kita melaksanakan hajinya di situ, ya, itu maka jangan untuk niat yang lain, ya niatnya untuk haji itu. Oke ya, paham ya. Kemudian surutus sa'i, syaratnya, beberapa syaratnya sa'i. Sa'i itu mengelilingi ya, sa'yakuna ba'da tawafis sahih, yaitu ayyakuna yanto ono apa sa'i ono iku ba'da tawafin sahihin, sakwise tawaf sing bener, yang sahih. Jadi sa'i itu syaratnya pertama adalah sesudah melakukan tawaf, itu baru sa'i. Ini ya, belum ke sana, mungkin gambarnya begini ya. Ka'bah di sana, sa'i di sini. Sebelah timur itu mana posisinya ya? Ka'bah sebelah barat itu agak barat. Sa'i itu sebelah timur ini. Jadi setelah selesai di tawaf sana, kemudian kita menuju ke tempat sa'i itu. Jadi, tidak boleh dibalik, sa'i dulu baru tawaf. Maksudnya begitu ya, tidak boleh dibalik. Yang kedua, ayyubda'a bis-Shafa, dimulai. Ayyubda'a atau dimulai bis-Shafa'i dengan bukit Shafa, wa yuhtama dan diakhiri, dipungkasi, dikhatami bil marwati, yaitu di Marwah. Jadi mulainya dari bukit Shafa, kemudian diakhiri bukit Marwah. Shafa Marwah itu ya. Ayyakuna sab'an. Yang ketiga adalah syaratnya harus 7 kali, sama dengan jumlah 7-nya dengan tawaf sama. Kalau tawaf itu mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1, berarti nepit itu ya seperti itu 7 kali. Hajar Aswad balik sampai Hajar Aswad lagi, dihitung 1. Terus lagi muter sampai Hajar Aswad lagi, dihitung 2, 3 dan seterusnya. Nah kalau sa'i itu ada 2 tempat, Shafa dan Marwah, gitu ya. Mulai dari Shafa sampai Marwah 1, Marwah Shafa 1 lagi, berarti 2, terus ini, ini memanjang, tidak melingkar ya, memanjang kalau ini ya, kalau sa'i. Pasti di akhirnya itu mesti di Marwah, hitungan 7-nya. Kemudian yang berikutnya mubtilatul haji, sesuatu yang membatalkan haji. Yubtiluhu, batal keing haji opo aljima'u jima, yaitu bersetubuh amdan karena sengaja. Jadi orang yang sedang melakukan haji di sana kemudian dia berkumpul dengan istrinya, maka dia batal hajinya. Wajibu dan wajib opo al-itmam menyampurnake, wa qadau dan qada, wadabuhu dan menyembelih badanatin, yaitu 1 unta. Waduh, tadi itu ya, terus batal hajine ya, kongkon nyampurnake ganti kodo, itu kan nanti itu setelah selesai musim haji diulangi lagi hajinya. Pada buku badanatin dan menyembelih onta. Fa ilam yajidah, apabila ia tidak mendapatkan onta, fabakarotun, maka
sapi atau lembu, fa'ilam yajidha apabila tidak mendapatkan lembu, fasab usyahin maka 7 kambing. Fa'ilam yajidha apabila tidak mendapatkan 7 kambing juga, qawwamal badanata maka ia melakukan atau mendirikan gitu, maksudnya ya dilaksanakan unta yang gemuk badana. Wastaro bitamaniha dan dia membeli dengan seharga unta gemuk itu tadi. Dengan seharga unta itu misalnya 20 juta ya itu misalnya 20 juta itu. Atau aman yaitu diberikan makanan untuk makanan. Fa'ilam jadidah apabila ia tidak mendapatkan juga soma angkuli muddin yauman maka dia berpuasa dari setiap 1 kali mud itu 1 hari. Repotnya ya itu harus dijaga supaya tidak batal gajinya ya. Kemudian yang selanjutnya alladzi azaza anil haji, alladzi yang azaza yang tidak mampu atau tidak puasa anil haji dari melakukan haji. Man azaza barang siapa yang lemah tidak mampu anil haji untuk melaksanakan haji bisa babin kibari sinni karena sebab umurnya besar, maksudnya tua gitu ya. Kibrun itu kabir, kibri, kabir, sini itu umur, usia. Dengan sebab tua usianya gitu. Au bisa babi marodin atau karena sabab sakit layurja yang tidak bisa diharapkan opo shifauhu yaitu sembuhnya. Yajibu maka wajib baginya, alih baginya opo ayuniba yaitu menggantikan ghairahu kepada orang lain selain dia gitu. Jadi orang yang tidak mampu padahal dia ada kewajiban haji karena sudah tua umurnya atau sebab sakit yang tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan, maka dia boleh menggantikan kepada orang lain, membadalkan bahasanya ya, sekarang badal haji, menggantikan pada waman man mata barang siapa yang mati walam yahujjah dan dia tidak berhaji yajibu ala walihi maka wajib atas walinya ayyukhrija min tirkatihi yaitu mengeluarkan dari tinggalan dia hartanya ujrotaman yaitu memberikan ongkos kepada orang yahuju yang menghajikan wayatamiru dan mengumrohkan anhu dari orang itu. Orang kewajiban haji tapi belum sampai dilaksanakan dia mati, maka dia ahli warisnya hendaknya mengambil dari tirkah kan barang tinggalannya dia ya, untuk mengongkosi orang untuk menghajikannya atau mengumrohkannya. Nah terakhir al-ikhsar yaitu dalam kasus terkepung ya. Wa huwa al-ikhsaru utai ikhsar terkepung, huwa ikhsar itu al-man'u yaitu tertahan, tertolak atau tertahan ya. Min jami'i turuki dari semua arah jalan, semua arah ya. Mau ngalor ora iso, itu enggak bisa, ngetan nggak bisa, ngulon nggak bisa, itu misalnya. Semua arah itu terkepung, misalnya. An itmamil haji dari menyempurnakan haji, orang Islam nggak bisa gerak. Wal umrati dan menyempurnakan umrah sama sekali tidak bisa, tertutup semuanya, terkepung. Payat tahallalu maka dia tahallul sopo al maksur orang yang terkepung itu dengan apa? Bidamin yaitu dengan bayar dam. Bayar dam, bayat bahu maka kemudian dia menyembelih syatan yaitu 1 kambing, summa yahliku kemudian dia mencukur atau memotong sa'rohu ing rambutnya atau kepada rambutnya dia. Itu kasuistis ya ini ya. Tapi kalau sekarang insya Allah tidak ya.
Hampir-hampir tidak, ini hanya pengetahuan saja ya. Aman ya sana ya. Kecuali memang ada secara situasional ya, misalnya itu terjadi, tapi hampir-hampir tidak. Ya, pemerintah Arab Saudi di sana sudah protapnya sudah ya aman semua ya. Bahkan kalau tidak aman sih ya perjalanan juga kita tidak diwajibkan berangkat haji ya kan. Sholatnya misalnya ada perang dunia ketiga misalnya dengan itu bagaimana dulu tahun 45 kan ditiadakan haji itu karena tidak aman perjalanannya. Kalau tidak aman di sananya seperti itu. Tahallulnya itu dengan menyembelih satu kambing. Itu saya kira ini selesai untuk juz yang ketiga ya. Itu ini ada tanya nanti beberapa pertanyaan. Masrutu tawaf, apa syarat-syaratnya tawaf? Masrutu sa'i, apa syarat-syaratnya sa'i? Ma mubtilatul haji, apa yang membatalkan haji? Ma hukmu man azaza an haji, bagaimana hukumnya orang yang lemah tidak bisa ya melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah ada kewajiban haji, itu maksudnya ini. Ma hukmu man mata walam yahujja, bagaimana hukumnya orang yang mati kemudian dia tidak berhaji, maksudnya dia sudah mendaftar mungkin ya, kalau sekarang ini sudah mendaftar, sudah mengkari mangkate gitu ya, sudah menyelunasi, kok tiba-tiba meninggal. Nah itu tadi ya disebutkan harus membayarkan, menghajikan orang yang membadalkan itu. Mal ikhsor, bagaimana kasus ketika terkepung. Itu sumal juz'us tsalits wa yalihi juz'ur rabi, sama juz'us tsalits wa yalihi juz'ur rabi. Selesai tamat juz yang ketiga, berikutnya adalah juz yang keempat. Demikian, dan marilah kita benar-benar baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.